Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat kata jaga. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin foto di orang lain, mantan bos buruh, malu nggak? Milih datang apa enggak? Enggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu tuh gampang sekali melihat kehidupan itu, gampang sekali, indah, gampang. Sekarang tuh enggak. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik aro'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepingin mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi, nunggu apa asar? Sehingga faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah salat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana, terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun. Sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kok pengen sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruhno wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya.
Wis ngono akhirnya mati rong sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.